selamat berjumpa lagi untuk sahabat Sabda dimanapun berada sedang menyaksikan program acara Kenal Ilsa di Instagram Live Sabda_Ilsa pada hari ini. Bersyukur sekali karena kita bisa bersama-sama ya akan ngobrol seru banget nih dengan satu mitra dari Yayasan Lembaga Sabda yang sudah lama sekali ya berkecimpung atau punya fokus pelayanan yaitu dibagi untuk penerjemahan Alkitab dan saya yakin ya kita semua di sini sangat bersyukur dengan adanya firman Tuhan yang bisa kita baca gitu ya dalam selain dalam bahasa Indonesia kita juga bisa menikmatinya membacanya dalam bahasa suku dan itu tidak lepas dari ya khususnya mereka yang berfokus dan setia dalam bidang penerjemahan Alkitab. Ya, Kenal Ilsa yang kami selenggarakan secara rutin di Instagram Live Sabda_Ilsa ini memang program rutin dari Yayasan Lembaga Sabda dan kami selenggarakan biasanya sebulan itu ada 2 kali gitu ya. Jadi 2 minggu sekali kami adakan. Tujuannya supaya kita bisa lebih kenal, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lebih dekat ya, memperkenalkan program-program dari Yayasan Lembaga Sabda maupun cerita-cerita dari balik layar. Dan pada kali ini programnya adalah mengenal para mitra dari Yayasan Lembaga Sabda dan khusus pada hari ini dengan Yayasan Suluh Insan Lestari. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Evi yang akan menjadi host pada siang hari ini dan nanti dari mitra kami dari Yayasan Suluh Insan Lestari akan ada Bapak Petrus Lambe. Beliau adalah wakil direktur ya dari Yayasan Suluh Insan Lestari yang secara khusus di bidang kemitraan dan juga kerjasama. Jadi kita akan ngobrol bareng nih dengan Pak Petrus ya. Dan nanti rekan-rekan semua boleh tanya-tanya ya, boleh hal-hal yang sehubungan dan pelayanan Suluh gitu ya. Nanti bisa ditanyakan untuk kita bisa tahu bagaimana kita bisa mendukung bahkan bisa memberikan ide-ide ya untuk pengembangan Yayasan Suluh ke depannya. Untuk Yayasan Lembaga Sabda juga dipersilahkan. Kita harap tidak lama lagi kita bisa Pak Petrus ya dari Suluh Insan Lestari bisa join. Nah, puji Tuhan. Halo Pak Petrus. Ya, selamat siang Bu. Shalom. Shalom Pak. Puji Tuhan bisa join Pak. Ya, mungkin kameranya bisa kameranya bisa di switch Pak. Nah, ya. Sudah kelihatan nih Pak Petrus. Ya, senang sekali ketemu. Terima kasih juga sudah diajak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya Pak. Ya tadi saya sudah sempat menginformasikan kepada sahabat Sabda maupun sahabat Suluh yang sudah hadir pada siang hari ini ya, bahwa hari ini kita akan bincang-bincang banyak dengan Pak Petrus Lambe dari Yayasan Suluh Insan Lestari. Iya, mungkin ada yang ingin Bapak sapa. Di sini ada yang baru bergabung, ada Arbentia PS, ya lalu ada Lili Wawor juga. Mungkin ada yang Bapak kenal. Ya, Arbentia spesial. Hai Arben, senang bertemu. Iya, ya baik Pak. Kita akan langsung ini ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrol ya, kepo-kepo ini tentang Yayasan Suluh Insan Lestari dan sebelumnya terima kasih banyak Pak untuk kesediaannya menjadi perwakilan dari Suluh Insan Lestari untuk berbagi cerita tentang pelayanan dari Yayasan Suluh ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya Pak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sharing cerita tentang pelayanan dari Suluh Insan Lestari bersama dengan Pak Petrus Lambe. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pelayanan yang begitu luar biasa yang Kau berikan dalam Yayasan Suluh ini, sehingga banyak orang yang bisa mendengarkan firman-Mu, bisa mengakses firman-Mu dan bisa bertumbuh di dalam kehidupan mereka di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, mohon Engkau menolong sehingga jaringan juga bersahabat, semua device-device yang kami pakai juga bisa dipakai dengan lancar dan selesai dengan satu sukacita penuh Tuhan bahwa kami bisa membagikan pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, ini sepertinya kita mau langsung aja nih Pak Petrus ya. Saya mau jelaskan dulu kepada sahabat Sabda maupun sahabat Suluh bahwa memang edisi khusus Kenal Mitra sepanjang November ini adalah kami akan mengundang dari mitra-mitra Sabda yang khusus bergerak di bidang penerjemahan Alkitab di Indonesia. Karena ini satu pelayanan yang sangat krusial
ya bagi kemajuan Injil ya di Indonesia khususnya. Dan memang kami menyelenggarakan Kenal Mitra untuk lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab ini karena memang setiap bulan November itu adalah Hari Alkitab Internasional. Bahkan 11 November kemarin di Sulu juga merayakan apa? Hari doa untuk penerjemahan Alkitab ya Pak ya? Benar, Bu. Nah, jadi di bulan November ini memang full tentang Alkitab. Jadi kami sangat rindu juga sahabat Sabda maupun sahabat Suluh dan sahabat-sahabat yang lain ya bisa mendengarkan bagaimana pekerjaan Tuhan di bidang lembaga penerjemahan Alkitab ini. Dan kita bersyukur ya karena memang firman Tuhan bisa sampai kepada banyak orang ya karena sudah Tuhan panggil orang-orang yang berkomitmen di dalamnya. Jadi hari ini kita mau mengenal lebih dalam tentang Suluh Insan Lestari yang sudah Tuhan pakai berkomitmen dalam pelayanan penerjemahan Alkitab sampai dengan hari ini. Jadi bersama dengan saya ada Pak Petrus Lambe. Pak Petrus silahkan Pak bisa memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat sekalian, apapun yang ingin Bapak perkenalkan, silahkan. Ya, pertama-tama terima kasih Bu Evi dan shalom buat semua rekan-rekan sahabat Sabda dan Suluh yang bergabung di dalam ya bincang-bincang pada siang hari ini. Ya, tentu ini satu sukacita Tuhan berikan kita waktu untuk bisa berbagi. Dan itu luar biasa, kita bisa saling sharing satu dengan yang lain. Ya, perkenalkan saya, nama saya Petrus Lambe. Saya Wakil Direktur dari Yayasan Suluh Insan Lestari yang lebih akrab disapa Yayasan Suluh. Lokasi kami, kantor pusat ada di Jakarta, di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan juga ada kantor cabang di Papua, di Sentani, kemudian ada di Sumba, dan ada di Sulawesi. Ya. Saya domisili di Gading, daerah kawasan Gading Serpong, Tangerang, ya, dan bergabung dengan gereja Christ Cathedral di sana. Tapi ya saya besar dari gereja Toraja juga sampai saat ini tetap melayani untuk gereja Toraja supaya gereja Toraja juga makin dipakai Tuhan untuk jadi berkat ya. Ya di gereja saya melayani pelayanannya mungkin banyak orang nggak suka gitu ya. Apa itu Pak? Ya, yaitu menyambut tamu gitu ya, menunjukkan hospitality kita untuk bagaimana orang-orang akan datang dengan berbagai masalah, tetapi ketika disambut dengan satu senyuman, dengan hati yang sungguh mengasihi mereka, maka itu ya menjadi awal untuk mereka menikmati ibadah pada hari itu. Ya, dan ya juga karena kami ada gereja berbasis FC Family Community, ini saya juga melayani untuk sebagai gembala area untuk beberapa ya FC Family Community di wilayah saya tinggal gitu. Ya tentu ya pelayanan bersama dengan istri, dan istri saya itu orang Solo Bu. Oh gitu Wah, pulang kampung kita mampir ya Pak. Mau ya pasti Bu ya. Ya kami dikaruniai satu anak dan sudah lulus kuliah, jadi ya sudah kami lebih luasa melayani gitu. Ya, di Sulu saya sebagai wakil direktur dan itu tugas saya sebenarnya lebih ke fokus pada pengembangan program pelayanan dan untuk kemitraan, ya, untuk membantu direktur dan tentu di dalam satu yayasan ya karena Sulu ini adalah lembaga lokal, tentu mengikuti aturan pemerintah, jadi ada level board. Ya, beberapa orang dari berbagai denominasi gereja, ada PGLI, Bapak Nusremas, kemudian ada Pak Tantono Subagio, kemudian ada Pak Tribudiarjo, ada Bu Nitya, dan beberapa lagi ya, sesuai dengan persyaratan pemerintah. Dan ya tentu apapun peran kita, Tuhan sudah punya rencana buat setiap kita untuk bekerja bersama di dalam melakukan satu pelayanan. Ya, mungkin itu Bu, sedikit mengenai perkenalan. Iya, wah, puji Tuhan ya untuk Bapak juga Tuhan sudah panggil untuk melayani Tuhan dan juga tadi para pengurusnya. Nah, jadi ingin tahu lebih dalam lagi tentang Yayasan Suluh ya Pak ya. Apa sih sebenarnya fokus pelayanan di Suluh dan bagaimana nih Pak sejarah singkatnya? Silahkan Pak. Oke, baik sejarahnya dulu kali ya. Ya. Ya, jadi mungkin dulu ada satu lembaga misi internasional, tapi sebenarnya dia pelayanannya waktu itu lebih ke kemanusiaan karena masuk dengan platform IAGO, SEAL internasional gitu ya, bergerak di bidang bahasa dan bekerja sangat bagus untuk membantu pemerintah di dalam mendokumentasikan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini.
dan ya kita sudah bisa lihat karyanya dengan ada peta bahasa yang kita hasilkan gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahasa-bahasa apa saja yang kita miliki, dan setelah 2016 kami menjadi apa ya istilahnya nih dilokalkan gitu ya. Jadi akhirnya lahirlah Sulu Insan Lestari ya. Tentu karena kami lahir dari SAL Internasional itu, maka pertama yang menjadi yang mandat yang membawa organisasi ini eksis adalah kebahasaan, linguistiknya gitu ya. Dan ketika kita bicara linguistik ini ada dua aspek. Pertama adalah bidang akademik gitu ya. Jadi kami bisa melakukan penelitian-penelitian kebahasaan yang bisa berkontribusi kepada pemerintah dan kepada siapapun yang ingin melayani menggunakan bahasa. Dan tentu satu kebahagiaan kita, Indonesia kok bisa Tuhan anugerahkan dengan bahasa yang begitu banyak ya. Kalau ada yang belum tahu, itu kita punya 700-an bahasa, dan itu luar biasa gitu ya. Sekaligus menjadi pekerjaan besar kita, bagaimana membawa firman kepada semua bahasa-bahasa tersebut yang Tuhan berikan. Nah, jadi 2016 Sulu ini menjadi sebuah organisasi lokal yang independen gitu ya, sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang lokal, tetapi sebagai bagian dari misi global, maka kita tetap juga bekerja bersama dengan lembaga-lembaga luar, lembaga-lembaga siapapun yang seasas dengan kita di dalam penyediaan firman Tuhan kepada suku-suku di Indonesia gitu, termasuk akrab atau bekerja bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia untuk bidang kerohanian. Dan bidang pelayanan kami tentu nomor satu adalah kebahasaan, linguistik tadi ya. Jadi melalui Sulu ini kami melakukan survei bahasa dan mengupdate tentang yang namanya language vitality, ketahanan bahasa gitu ya. Kita tahu sekarang ya era modern di mana orang sudah bisa terhubung dengan siapapun, kapanpun dengan media, nah, maka penggunaan bahasa pun juga bergeser kadang gitu ya. Ada orang yang nggak percaya diri menggunakan bahasa lokalnya, dan itu menjadi satu tantangan tersendiri. Tetapi kita juga bangga bahwa bahasa kita masih tetap dicintai, dan itu tugas kami bagaimana menyediakan data, informasi kebahasaan yang akurat untuk bisa menjadi dasar buat setiap pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga yang akan bergerak dalam bidang kebahasaan. Nah, kemudian yang kedua dari itu adalah bahasa kita itu kan bahasa lisan ya. Hanya bisa dituturkan, dikomunikasikan, tapi tidak ada bentuk tulisnya. Nah, ini menjadi tantangan yang kedua. Bagaimana melambangkan bunyi-bunyi yang ada dalam setiap bahasa yang spesifik, sehingga sistem tulis yang dimiliki, atau biasa kita sebut ortografi gitu ya. Nah, ketika ortografi ini dihasilkan, baru bisa membuat yang punya produk tertulis. Apakah itu membuat cerita biasa, mendokumentasikan dongeng, misalnya itu, terlebih untuk bisa mendokumentasikan firman Tuhan dalam bahasa itu. Ya. Nah, selanjutnya, bahwa ketika sistem tulis sudah dimiliki ini, tentu perlu diajarkan kepada komunitas bagaimana membaca dalam bahasa mereka, yang selama ini mungkin mereka hanya bisanya lisan gitu ya. Bahasa lisan kan tanpa seringkali bebas penggunaannya, tidak sama kalau tertulis. Nah, ini perlu dibelajarkan kembali bagaimana membaca dalam bahasa lokal mereka, sehingga kami juga punya unit pelayanan yang namanya Mother Tongue Based Multilingual Education gitu ya. Jadi pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu. Nah, kenapa bahasa ibu kita ini ada dua mandat situ ya. Pertama, mandat budaya, di mana kreasi dan identitas yang Tuhan berikan itu kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan untuk terus digunakan untuk tujuan kesejahteraan kita. Tapi juga yang kedua adalah dengan belajar membaca, maka dalam bahasa lokal mereka, ketika ada firman Tuhan dalam bahasa mereka, yang pasti mereka bisa baca dengan baik gitu ya. Kira-kira demikian. Nah, kemudian tentu yang paling luas dari itu adalah penerjemahan Alkitab. Bagaimana firman Tuhan akan dikembangkan untuk bahasa tersebut yang akan menjadi tujuan dari pelayanan kita akhirnya, bahwa bagaimana masyarakat akan memiliki firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan mentransformasi hidup mereka untuk bisa mengalami ya tentu tujuan kita pendamaian dengan Tuhan gitu ya, mengerti dengan benar
firman Tuhan dalam bahasa yang dekat di hati, gitu ya. Sehingga tagline-nya dulu adalah transformasi hidup melalui bahasa yang dekat di hati, gitu. Iya. Kira-kira gitu, Bu, ya. Iya, itu tagline-nya aja tuh udah bikin menyentuh hati loh, Pak. Ya, Bu. Iya. Iya. Karena ketika kita walaupun ya saya sendiri dibesarkan dari bahasa ibunya sebenarnya bukan bahasa suku karena kan dibesarkannya tidak dari bahasa itu ya, tapi dari bahasa Indonesia. Bahasa ibu saya bahasa Indonesia, tetapi orang tua selalu menggunakan bahasa ibunya yaitu. Nah, dari situ pun saya bisa melihat pentingnya bahasa ibu karena ada beberapa istilah, beberapa kata yang jika di dalam bahasa Indonesia itu sangat berbeda rasanya, Pak. Itu. Benar. Ya, Ya. itu sangat-sangat menolong dalam studi Alkitab. Itu sebabnya kami sangat sangat menganjurkan ya dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri untuk kita ketika melakukan studi Alkitab itu salah satu referensinya juga adalah bahasa suku, Pak. Dan itu betul-betul sangat luar biasa. Wah, ini tadi banyak banget ternyata ya, Pak ya, bahwa bidang pelayanannya bukan hanya menerjemahkan Alkitab saja. Nih sahabat-sahabat yang bisa diketahui tadi sudah dipaparkan banyak sekali oleh bidang-bidang pelayanan yang ada di dalam Suluh gitu ya. Dan itu menarik sekali, Pak, semuanya. Wah, itu ide-ide yang luar biasa. Nah, mungkin sekarang tambahan, Bu, sedikit. Silakan. Ya, tadi ada juga hal lain yang sangat mendukung produk itu bisa digunakan dengan baik ya. Antara lain musik. Ya, saya lagi ada di Makassar ini karena lagi ada etnomusik gitu ya, untuk melatih orang-orang kan mengembangkan lagu ya, karena ya di mana-mana itu harus kami sebut ini ada teologi dan psikologi, gitu ya. Jadi teologi adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, tapi psikologi itu tergantung pada kesenangan, seni, gitu ya, sesuatu yang art yang Tuhan ciptakan dalam diri kita, dan ketika itu dipadukan maka akan terjadi sebuah penyembahan yang lebih dekat tadi ya, lebih menyentuh hati, lebih powerful untuk menyentuh, dan saya kira itu sesuatu yang terus juga kita gunakan untuk mendorong penggunaan tadi terjemahan secara luas. Gitu, ya, Bu saya yakin sahabat-sahabat dan sahabat Suluh yang ikut siang hari ini sepakat dengan Bapak ya. Karena banyak sudah terbukti dari senilah kita biasanya mengenal lebih cepat ya untuk firman tersebut. Iya. Oke, Pak. Kalau untuk penerjemahan Alkitabnya sendiri nih, Pak ya, untuk penerjemahan Alkitab sendiri sekarang dari Yayasan Suluh sendiri sudah mengerjakan berapa bahasa suku nih, Pak, dan saat ini sedang menerjemahkan bahasa apa dan targetnya ke depannya gimana nih, Pak? Ya, ini pertanyaan yang menantang gitu ya. Saya mau jelaskan lebih sedikit ya pendahuluan bahwa sebenarnya banyak kali mungkin orang menganggap bahwa penerjemahan Alkitab itu mungkin seperti kalau terjemahkan buku biasa atau novel gitu ya, yang dalam hitungan minggu itu bisa selesai gitu ya. Dan faktanya adalah tidak demikian, karena selama ini track record yang kami lihat adalah bahwa penerjemahan Alkitab PB itu bisa dikerjakan sampai 10-15 tahun. Wah. Lama ya gitu. Dan memang baru lengkap ya, Pak ya? Itu baru kerjaan baru lengkap. Tapi tentu sekarang dengan zaman teknologi di mana banyak hal yang bisa mempermudah kita, maka diharapkan bisa kalau kerja semangat itu ya mungkin 5-6 tahun bisa selesai. Itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kenapa begitu lama? Karena itu tadi, mulai dari proses ketika bahasa itu mau diterjemahkan, maka kita ingin dulu sosiolinguistiknya, siapa pengguna bahasa ini dengan baik, bagaimana mereka menghargai bahasa mereka, bagaimana mereka menginginkan sesuatu yang berharga itu dalam bahasa mereka, karena tanpa itu bisa aja produk dilahirkan tapi nggak digunakan. Nah, itu sesuatu yang menjadi pertimbangan. Yang kedua tadi adalah bahwa membuat sistem tulis dan tata bahasa itu juga penting gitu ya. Dan itu sesuatu yang harus makan waktu sampai pada memang proses penerjemahan yang terstandar gitu ya. Kami sebut biasa 10 langkah penerjemahan Alkitab. Jadi bukan langsung ya 10 langkah, itu garis besarnya adalah bahwa pertama dibaca, diinternalisasi dalam berulang kali, baru mulai dibuat draft. Setelah draft dikirim ke teman sebaya, teman sepenerjemah untuk saling memberi input. Setelah itu kembali ke kita, baru kita kritis kembali dan akhirnya dibahas secara peer group ayat per ayat. Ya, baru akan menuju ke
kalau kita sudah sepakat tim, maka kita ada cek komunitas. Komunitas yang tidak terlibat membaca, mengerti nggak, mudah nggak, dan lain sebagainya, apa feedback mereka, gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita pasti dapat feedback dari mereka. Dibahas lagi kembali di dalam tim. Akhirnya kalau kita udah yakin, nah kita terjemahkan balik ke dalam bahasa awal. Nah, kalau misalnya referensinya kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa misalnya, maka setelah dihasilkan dalam bahasa Jawa, kita Indonesia akan kembali. Kenapa? Karena yang akan memeriksa, konsultan yang akan memeriksa kita adalah orang yang mungkin nggak ngerti bahasa Jawa. Ya, tapi bahasa Indonesia menjadi media perantara untuk mengejar tentang 3 hal yang dikejar di dalam itu tadi ya. Kejelasan, ketepatan, dan diterima oleh masyarakat gitu. Karena biasa bahasa itu juga ya variasinya macam-macam gitu. Dan sampai terakhir nanti diperiksa oleh konsultan. Setelah konsultan pasti ada feedbacknya lagi, masukannya, baru kita finalkan, dan nanti pembaca akhir dari orang yang semacam dewan yang ditetapkan di dalam bahasa itu. Nah, jadi begitu prosesnya panjang sehingga tidak mudah. Nah, tapi saya tetap menjawab tadi ya, karena ditanya angka, jadi ya kami kan estafet dari pelayanan lama, ya pasti belasan yang sudah selesai perjanjian baru, dan terakhir kemarin yang dedikasi yang kami hadir itu ada di Papua, di suku Ambon gitu. Dan sekarang akan mulai lanjut ke perjanjian lama sambil penggunaan lebih luas. Nah, kemudian saat ini memang kami lagi sedang bekerja di 15 bahasa yang on process, sudah selesai ya, ada yang selesai di Lukas, ada yang selesai sampai Kisah Para Rasul dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak tuntas kita harus selesaikan selalu perjanjian baru, tapi depend on needs-nya. Sebenarnya mereka mau dibutuhkan untuk misalnya penjangkauan, maka tentu kita akan memilih kitab yang lebih relevan untuk mereka pakai untuk engage dengan komunitas yang lebih luas. Ya. Jadi variasinya bisa banyak, tapi tujuan kita adalah bahwa akhirnya nanti bisa komplit gitu ya dalam bahasa ini. Nah, kedepannya ini ya, ini mimpi besarnya Sulu gitu ya, doakan nanti supaya itu bisa tercapai, bahwa di dalam 5 tahun ke depan ini kami akan bekerja mungkin sekitar 50 bahasa ya, untuk ya terjadi pelipat gandaan. Dan tentu di sini ada satu tantangan, ya siapa yang akan mengerjakan gitu ya, tetapi kami yakin bahwa kalau Tuhan kasih visi gitu ya, Tuhan pasti mengirim juga pengerjanya, Tuhan menyediakan biayanya. Jadi ya itu satu tantangan, tetapi satu optimisme juga bahwa ya kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi semua kebutuhan kita. Kira-kira begitu. Wah, ini dari proses penerjemahan yang tadi Bapak sharing kan. Wah, itu saya aduh. Karena Yayasan Bagas Sabda sendiri punya proyek penerjemahan Alkitab itu bahasa Indonesia, Pak. Itu juga butuh waktu panjang. Iya. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Ini ya dalam proses mempelajari bahasa Ibu nih dari teman saya Niko Septian ya. Apakah terjun langsung ke bahasa lokal suku tersebut, dan sepertinya tadi sudah dijelaskan ya, ada komunitas ya, Pak ya. Nah, itu adalah masuk ke sukunya gitu ya, Pak ya. Itu jadi sudah terjawab ya Nikos ya untuk pertanyaannya. Harus terjun langsung ke penggunanya gitu. Benar. Kalau tidak jadi ya kita menyediakan kita menyediakan namanya Bu fasilitator ya. Fasilitator pertama tadi survei bahasa, pasti timnya Sulu akan turun ke semua bahasa dan bekerja dengan komunitas, dan kita menggunakan metode-metode yang partisipatoris. Jadi masyarakat yang akhirnya mengetahui bahasa mereka itu berharga, digunakan di mana saja, dan bagaimana posisi bahasa mereka dengan bahasa-bahasa lain yang ada di sekitarnya, sehingga apa yang mereka harus lakukan. Nah, itu satu hal yang engagement komunitas. Kemudian yang kedua nanti, memang kita menyediakan fasilitator untuk membantu mereka di dalam eksegesi, tapi sebenarnya yang menerjemahkan langsung adalah komunitasnya itu langsung, yang dipilih, dilatih, dan biasanya tuh ibu-ibu rumah tangga itu hebat gitu ya. Dari awal tidak percaya diri, tetapi akhirnya, kalau benar-benar itu Tuhan memilih, itu Tuhan memperlengkapi. Jadi kami sungguh melihat hal itu terjadi gitu ya. Iya. Wah, puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Ini makanya kita bilang ini bukan pekerjaan teknis menerjemahkan, tapi ini benar-benar pekerjaan tentang hati Tuhan.
ya, sehingga Benar. kita yang menerjemahkan pun tersentuh hatinya dan hati kita juga diisi ya Pak ketika melakukannya. Puji Tuhan Pak. Benar, Bu. Wow, itu ya. Ya. Lalu ada pertanyaan juga menarik. Nah, ini tadi sudah disebutkan ada beberapa terjemahan dan ada beberapa bidang-bidang pelayanan ya Pak ya. Ya. Kalau mau melihat produk-produk yang dihasilkan Yayasan Suluh bisa dinikmati di mana Pak? Ini pertanyaan dari Keisha 1121 Pak. Ya. Ada apps yang sudah dibuat untuk di dalamnya ada dokumentasi semua mengenai bahasa-bahasa yang sudah dikerjakan bersama dengan Sulu, dan memang tujuannya adalah bahwa semua produk itu harus bisa diakses oleh semua ini. Nah, bentuknya ada yang digital gitu ya, audio Bible, sama juga ada yang written gitu. Ada sebagian juga bentuk cerita dan lain sebagainya gitu. Ya. Ya, tapi sebenarnya dalam prosesnya Sulu ini penekanannya itu ada pada di gereja dan komunitasnya gitu ya. Jadi yang harus memiliki dan bisa mengakses menggunakan dokumen atau produk itu adalah gereja dan komunitasnya, dan ini yang menjadi sebuah bilang tantangan tapi juga menjadi sebuah kesempatan bahwa proses dan hasil itu sama pentingnya untuk kita ini ya. Ketika prosesnya top down, kita yang mengerjakan, maka kemungkinan kita akan susah untuk mendorong digunakan. Tetapi ketika prosesnya saja memang gereja yang terpanggil, gereja yang sadar mau menerjemahkan, maka itu akan lebih mudah untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan tersebut. Ya, betul. Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih banyak, ingin menggunakan dan sebagainya ya, sebagai satu gereja atau komunitas, nanti bisa kontak aja langsung ke Yayasan Suluh ya Pak ya? Iya Bu, ya. Iya, itu nanti kita bisa ada komunikasi lagi di sana, begitu ya. Wah, ini ya. Bisa bagi satu cerita atau testimoni Pak mengenai mereka yang sudah mendapatkan hasil dari pelayanan Suluh Pak? Iya. Salah satu saja. Ya, ceritanya pasti banyak ya. Karena pertama tadi ya, bahwa sebenarnya pertama yang merasakan perubahan atau impact dari sebuah proses perjalanan itu adalah MTT-nya sendiri, Mother Tongue Translator. Jadi orang-orang yang tadinya, saya katakan tadi ya, mungkin awalnya tuh nggak ada yang mau kalau dibilang mau menerjemahkan, karena mereka sudah berpikir bahwa saya nggak lulus teologi ya, saya sekolah saya cuma SMA gitu ya. Tapi mereka lah yang terbaik dan mereka yang dipilih di dalam proses pemilihan itu. Dan ketika mereka memberi diri, maka sebenarnya mereka sendirilah yang akhirnya dari waktu ke waktu mengalami satu proses yang sangat luar biasa, bahwa firman itu akhirnya berbicara langsung kepada mereka. Nah, satu kesaksian ya, banyak tapi satu aja ya. Tadi ada dapat dari teman di suku Da'a gitu ya. Jadi ada seorang ibu itu yang ya kalau di sana tuh petani, tapi penghasil mereka ada kemiri gitu ya, yang harus dijual ke pasar dan lain sebagainya gitu. Jadi, nah seringkali kan kita khawatir dengan kalau pedagang itu memainkan batu timbangan gitu ya. Dan dia membaca nih, karena dia UNS check ya, dia baca kok neraca serong gitu ya. Ini apa ini maksudnya? Digali di dalam bahasa itu loh, kalau kita menjual dan mungkin kita ganjal batu atau kita kasih dengan ini gitu ya. Dan ibunya ini terdiam gitu loh. Dan dia merasa kok firman itu bicara kepada dia. Dia bilang ini perilaku kami setiap kami berjualan gitu ya. Oh ternyata ini Tuhan nggak suka gitu ya. Kalaupun kita dapat juga nanti itu akan percuma ya. Kalaupun mungkin faktanya kita dapat duit, tapi itu percuma gitu ya. Jadi ini menggenapi dari itu ya 2 Timotius 3 ayat 16 gitu ya. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu, jadi begitu dia tahu itu, dia merasa bahwa waduh, ampun ya, selama ini aku salah gitu ya. Dan dia aktif untuk bisa mempengaruhi yang lain. Nah itu salah satu ya. Jadi firman Tuhan bicara kepada mereka ketika mereka menggali makna yang sesungguhnya di dalam bahasa lokal mereka. Sudah sering mendengar neraca serong, tapi ya itu rasanya biasa aja gitu ya. Nggak bicara ke hati karena nggak menggunakan bahasa yang tunggu dia pahami gitu loh. Ya.
Ya, antara lain itu dan banyak juga seperti berbuat zina gitu ya. Nah, banyak kan di suku-suku masih sering ya kalau laki-laki biasalah nakal-nakal sedikit nggak apa-apa gitu ya. Yang penting masih setia pulang ke rumah gitu ya. Tetapi ketika mendengar ya firman Tuhan tentang ya harus setia pada istri masa muda bukan istri muda gitu ya. Dan ini menjadi apa ya sesuatu yang powerful berbicara Ya. kepada mereka. Oh ternyata Tuhan itu nggak suka. Nah seringkali begini Bu Evi, Mhm. kalau dia tahu bahwa Salomo itu istrinya 1.000 gitu loh. Nah orang merasa bahwa kayak itu kebenaran gitu loh. Iya, betul. Ya, nah Iya. ini akhirnya loh kan tokoh dalam Alkitab juga melakukannya begitu Iya. gitulah. Nah, tetapi ketika ada kesempatan mereka menggali makna yang sesungguhnya tadi dari setia kepada istri masa muda itu maknanya Iya. apa gitu ya? Kenapa Tuhan Betul. tekankan itu dan akhirnya bicara oh berarti ini semua nggak boleh gitu ya. Mhm. Tuhan maunya Mhm. kita ya satu istri setia sampai selamanya gitu Iya, dan ya itu membuat perubahan hidup buat setiap puji orang itu Tuhan. hebatnya. Ya. Iya, jadi tetap semangat nih Pak dengan setiap kesaksian yang masuk ya, menghadapi pemicu semangat bagi tim tadi ya. Baik. Katanya kalau semangat 5 sampai 6 tahun bisa selesai ya Pak ya, nggak harus Oh lima iya, belas tahun ya Pak. benar ya. Iya. Puji Nah, Tuhan. kiranya setiap kesaksian cerita menjadi pemicu juga bagi tim Suluh ya untuk Mm-mm. tekun setia terus mengerjakan. Ini tadi ada Ya. pertanyaan-pertanyaan nih, cukup menarik-menarik nih Pak pertanyaannya. Ya kan Mm. karena tadi katanya dalam waktu dahulu kan butuh 15 tahun gitu ya. Nah, Mm-mm. sekarang kan Mm-mm. sudah era teknologi. Mm-mm. Apakah juga melibatkan teknologi nih Pak sekarang dalam proses penerjemahannya? Ini jadi pertanyaan Ya. dari Nikos. Lalu ada sambungannya Ya. pertanyaan dari teman saya juga Tilestian. Sekarang kan sudah era AI, apakah SIL Mm-mm. juga akan memanfaatkan AI dalam proses penerjemahan Alkitabnya, Pak? Iya, silahkan, Pak. Ya. Ya, saya kira itu apa ya pertanyaan yang bagus yang menjadi sekaligus menjadi pemicu juga buat Sulu ya yang masih Ya, sedang bertumbuh di dalam sebuah organisasi yang up to date dengan segala apa ya keadaan perkembangan zaman dan baik dalam proses maupun ke penggunaannya gitu loh. mhm, Ya, jadi tentu kita sangat concern dengan apa ya teknologi dan disitulah kami pentingnya Sulu ini link dengan lembaga seperti SIL tadi yang sangat aktif di dalam ya, betul. mengembangkan software-software yang relevan untuk dipakai dan itu tadi ya untuk penerjemahan tertulis itu ya Parateks yang menjadi software yang sangat efektif untuk mendukung penerjemahan itu adalah untuk bagaimana bisa link dengan mudah ke semua sumber Mhm, gitu ya sumber bahasa apapun gitu ya, sampai ke bahasa iya, awalnya gitu ya misalnya Ibrani Yunani gitu nah itu akan sangat membantu dan itu sudah dikembangkan dalam kalau sekarang tuh seri 93 kalau nggak salah ya iya, betul. 9.3 artinya tuh terus diperbarui. Nah, kemudian juga kita sudah kembangkan yang dalam bentuk video tutorial Mhm, supaya itu akan lebih mudah untuk membantu tadi orang-orang tadi pendidikan rendah tetap memberi diri untuk penerjemahan maka mereka akan lebih mudah. Di dalam audio juga sekarang banyak gitu ya penerjemahan tidak hanya tertulis tapi juga dengan audio dan ya biasanya pakai render kemudian aja itu juga kalau nggak salah tuh ada namanya hard disk mhm, dan mungkin ada lagi kemarin saya dapat katapult saya belum explore ini sebenarnya bedanya apa gitu ya pikiran saya kayaknya kayak Google gitu ya nantinya kalau bahasa ini sudah diinput sekian kata sekian itu maka otomatis akan bisa membuat draft yang nantinya draft ini yang bisa diolah kembali gitu ya wah, tapi menarik, menarik. ya artinya ada terus inovasi-inovasi dan Mhm, pasti ministry yang akan eksis dan kuat adalah harus adaptable dengan semua perubahan betul. teknologi yang terus berkembang gitu ya. Jadi Mhm, teknologi tidak harus kita harus rebut untuk pelayanan Tuhan gitu ya. betul. Dalam konteks Ya, digunakan dengan benar ya, gitu dan ya saya bersyukur bahwa Satbda lembaga yang sangat sangat inovatif untuk ini dan menjadi baik untuk terkonek dengan Sulu gitu ya di dalam banyak hal. ya. Jadi Ya. kita bersyukur sekali ya Pak ya dengan semua teknologi yang sudah berkembang saat Ya. ini karena benar-benar kita lihat sangat menolong dalam Ya. pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk proses menerjemahkan, tapi juga di Yayasan Lembaga Sabda mendorong penggunaan studi Alkitabnya dengan memanfaatkan teknologi. Iya, wah terima kasih nih Pak ya. Nah, Hmm. ini tadi ada pertanyaan juga Pak, ya saya mau ini, apakah Yayasan Suluh menyediakan sarana prasarana untuk orang belajar bahasa ibu? Kalau misalnya ada yang lupa dan ingin belajar bahasa sukunya nih Pak.
Kalau ada gimana caranya? Ini dari teman saya Sandrena, Pak. Ya. Nah itu tadi ya, ada satu layanan kami yang MLE ya, Mother Tongue Based Multilingual Oh, Education ya, pendidikan oke. multibahasa berbasis bahasa ibu. Jadi apa yang Suluh kerjakan ini adalah kami buat PAUD berbasis bahasa ibu, kita juga kembangkan sekolah minggu berbasis bahasa ibu gitu ya, di mana banyak sekali software yang sudah disediakan untuk membuat cerita singkat gitu ya. Ada Oke. namanya Blooms, Making Books gitu ya. Itu sudah ada template-templatenya yang bisa kita isi gitu ya. Kemudian ada lagi yang baru dikembangkan namanya Alpha Tiles. Alpha Tiles ini adalah belajar dasar tentang bahasa tadi ya, mulai dari bunyi, kemudian akhirnya merangkai kata, suku kata, kemudian sampai kata. Nah itu teknologi yang dikembangkan untuk memudahkan anak-anak saat ini belajar bahasa mereka. Kenapa? Karena tipikalnya anak sekarang yang senang dengan gadget gitu ya. Nah, semua itu kita sudah siapkan di dalam ini, kita siapkan dalam tablet gitu ya. Jadi anak-anak Ya. sambil bermain, sambil belajar bahasa mereka, dan itu menjadi jembatan untuk mereka mengakuisisi keterampilan dasar literasi yang nantinya akan pindah ke bahasa kedua, yaitu national language gitu ya. Jadi dengan model itu maka bahasa lokal akan bertahan, terus dipakai karena dia akan berguna buat pendidikan mereka, tapi juga bahwa mereka akan lebih mudah untuk masuk ke belajar dengan bahasa nasional gitu. Jadi kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Iya, wah, puji Tuhan nih Pak ya untuk semua sistem yang sudah disiapkan oleh Suluh ya Pak ya. Yayasan Suluh bukan hanya fokus untuk menerjemahkan dan menerjemahkan. Oh itu menerjemahkan aja butuh proses panjang, tetapi sudah sangat lengkap dipikirkan infrastrukturnya, bagaimana orang bisa menggunakan, bagaimana orang juga bisa belajar, bahkan bisa memanfaatkan semua teknologi yang ada untuk mereka juga secara mandiri bisa membuat bahan-bahan dalam bahasa sukunya gitu ya Pak ya. Iya Bu, ya. Nah, puji Tuhan. Ya ini ada yang mau coba gabung nih Pak. Kalau saya mau bergabung jadi bagian dari komunitas Suluh, gimana nih Pak caranya? Wow, itu menarik sekali tuh, karena saat ini banyak banget, yaitu tadi ya, Suluh mau menjangkau 50 bahasa, dan kita membutuhkan orang-orang yang memiliki hati untuk melayani suku dengan segala talenta, kemampuan masing-masing, dan ya, tentu Suluh sangat terbuka, dan kita ada satu proses yang ya biasa di mana-mana lah, harus ada Ya, satu proses yang kita lalui bersama supaya memahami kemampuan dan ya di mana passionnya, di mana Tuhan taruh sesuatu dalam dirinya yang akan diarahkan untuk bisa ya bertumbuh bersama dengan Suluh. jadi kalau misalnya mau kontak Suluh bisa langsung masuk ke Instagramnya Suluh saja ya Pak ya. Itu nanti ada Bisa Bu. admin. Saya mau Ya, gabung nih dengan komunitas Suluh, nanti langsung bisa kontak ke admin Instagram Suluh Insan Lestari, nanti akan di follow up oleh admin dari Instagram Suluh ya, Insan Lestari. Mungkin cara gampangnya gitu aja kali ya Pak ya. ya bisa Bu ya. Oke, iya ini karena Suluh Insan Lestari media sosialnya juga aktif. Jadi kalau mau tahu informasi terkini tentang pelayanan di Suluh Insan Lestari, silahkan bisa join ya dalam Instagramnya Suluh Insan Lestari. Di sana bisa melihat bagaimana pergumulan mereka, proses mereka, apapun yang saat ini sudah dikerjakan. Silahkan bisa mengikuti juga dari Instagram Suluh Insan Lestari. Puji Tuhan. Pak, saya dapat pelajaran begitu banyak ya dari cerita yang walaupun waktunya sangat sempit Pak gitu ya. Tapi melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Suluh Insan Lestari, menolong kita untuk melihat, untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan dalam bidang penerjemahan Alkitab ini. Penerjemahan Alkitab sekarang bukan hanya bicara tentang dari teks ke teks, tetapi dari bagaimana itu dari teks bisa masuk ke dalam berbagai macam platform, sehingga semakin banyak hati yang dibukakan, semakin banyak hati yang tersentuh ya untuk firman Tuhan. Dalam segala bahasa suku, termasuk ke suku digital, bahkan nanti suku setelah suku digital ini Pak, ada suku AI ini yang sedang menanti kita. Iya benar Bu. Iya Pak, oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Petrus atas kesempatan dan waktunya untuk sharing bersama dengan kami, dan harap Suluh kedepannya semakin maju, kita bisa kerjasama lebih lagi Pak, dan juga rekan-rekan di Yayasan Suluh semua juga Tuhan berkati, tetap semangat Pak. Kami terus mendukung di Amin. dalam doa. Ya. Salam untuk Iya. rekan-rekan ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Oke. Evi untuk kesempatannya Iya. baik ini. Ya. Iya, baik. Ya, bagi rekan-rekan tadi, saya kira kalau ada pertanyaan lagi, silakan bisa masuk saja ke Instagram Suluh Insan Lestari.
admin nanti di sana akan menolong. Kalau mau lebih tahu banyak juga tentang pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda juga silakan bisa follow Instagram Sabda_YLSA. Nanti juga ada admin yang akan menolong sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal masukan-masukan untuk perkembangan pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Silakan follow Instagramnya. Ya, sebelum kita menutup, saya akan memberikan informasi tentang program Kenal Mitra. Kita akan ketemu lagi tanggal 27 November dengan salah satu mitra dari Yayasan Lembaga Sabda. Silakan saja mengikuti update-update selanjutnya dari media sosial kami untuk melihat perkembangan dan juga informasi jadwalnya. Dan malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda, sahabat Sulu juga untuk kita ikutan yuk. Lakukan PA online bareng nih yang akan kita selenggarakan secara langsung juga lewat Instagram Live ayo.pa. Malam ini kita akan bahas, kita akan PA bareng dari Mazmur 100 ya. Kita akan melihat bagaimana kita bisa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan setiap saat ya. Jadi yang mau sama-sama merasakan syukur ya, memuji Tuhan bersama-sama dan melakukan PA bareng, silahkan join ya nanti malam di ayo.pa. Lalu juga kami mengajak dan masih dalam rangka Hari Pahlawan Nasional, kami akan ada program namanya Sabda Youth di Instagram Live Sabda Resources. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda, sahabat Sulu bisa bergabung dalam program Sabda Youth ini. Besok kita akan membahas ya, tadi kita udah bicara tentang semangat ya, keep the fighting spirit ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen juga bisa terlibat ya dalam pelayanan dan perjuangan bangsa dan negara kita. Ya, terutama sebagai anak-anak muda. Dan banyak sekali program-program Sabda masih bisa diikuti dalam media sosial dari Yayasan Lembaga Sabda. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, baik dari yang sudah mengikuti maupun dari Pak Petrus dan rekan-rekan dari Sulu Insan Lestari. Kita akan berdoa khusus untuk Yayasan Sulu ya. Kita sekalian akan tutup doa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk Yayasan Sulu Insan Lestari yang sudah Engkau pakai luar biasa Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan penerjemahan Alkitab di Indonesia ini ke dalam banyak bahasa suku. Bukan hanya dari teks ke teks, tetapi dalam berbagai macam platform yang bisa menyentuh lebih banyak hati, lebih banyak generasi Tuhan. Untuk bisa terhubung dengan firman-Mu, untuk bisa engage dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua kerja keras, semangat dari setiap tim di Sulu Insan Lestari, baik yang berada di kantor, yang berada di lapangan, sampai komunitas-komunitas yang ada di daerah yang bersatu hati untuk bekerja bersama Tuhan. Kiranya Engkau terus satukan hati mereka, memberikan sukacita ketika mengerjakan tugas-tugas, walaupun tadi disebutkan tantangannya cukup banyak dan cukup berat, tetapi mereka tetap percaya Engkau yang memulai pelayanan ini, Engkau juga yang akan memelihara mereka. Kami berdoa untuk setiap pengurus, Engkau terus berikan hikmat bijaksana kepada pertemuan yang akan mereka selenggarakan untuk membahas pelayanan Sulu 5 tahun ke depan. Kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau pakai beri hikmat bijaksana kepada setiap orang yang mengikuti, yang mengambil keputusan, sehingga 5 tahun ke depan kami bisa melihat pekerjaan Tuhan semakin besar dilakukan melalui pelayanan Sulu ini. Sekali lagi terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Petrus ya, kepada rekan-rekan di Sulu Insan Lestari. Senang bisa sharing bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God. Ya, terima kasih Bu Evi. Terima kasih kita semua. Selamat melanjutkan pelayanan kembali Pak. Iya Bu, terima kasih kita lihat ya.